Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Qala aidan wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para jemaah subuh Masjid Ainul Himin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bahwa rasa syukur inilah yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang pertama adalah sehat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pagi ini sebulan yang lalu kita telah membahas yaitu tentang surah Al-Fatihah yang ayat 7 berturut-turut. Mungkin yang kemarin tidak sempat hadir, diulang-ulang dikit kan. 7 ayat yang berturut-turut itu ternyata 3 ayat untuk kita, 3 ayat untuk Allah, 1 ayat untuk kita dan Allah. Dibahas kemarin ya. Dan kemudian ternyata dapat ilmu kita setelah membaca dari diskusi ini. Terutama kita ni hati-hati ketika membuat nama anak atau cucu kita. Jadi jangan membuat nama anak tu Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata kalau kita sampai membuat nama itu, nah itu namanya kita sudah di sini ibarat tu lah tak cocok lagi dengan Allah kan. Ini punya Allah maksudnya. Yang jadi gimana? Kita buatlah namanya, maka kita sering dengar Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, macam mana Ustaz malah terlanjur nama ni. Lah di TV pula lah di kakak. Ya macam mana kita manggilnya lah. Manggilnya macam mana kan? Karena di sini Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah semata. Hambanya tidak boleh menyekutuinya dalam nama ini. Ini jelas ni. Kalau ada hambanya bernama atau suka dinamai Ar-Rahman, maka orang itu telah durhaka kepadanya, kepada Allah. Hambanya hanya boleh bernama atau dinamai Abdurrahman. Jadi uji macam-macam baik katanya awak tu. Ya.
Kemudian Ar-Rahman artinya zat yang memberi nikmat yang besar, di dalamnya terselip arti rahmah. Rahmat, belas kasihan, meliputi segala macam yang dinamakan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Pemberian rahmat demikian itu hanyalah khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Kepada kita hanya diizinkan berlaku atau melakukan rahmat antara sesama kita atau dengan makhluk-makhluk lain dalam batas-batas agamanya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim termasuk juga nama yang khusus bagi Allah semata. Sifat ini menunjukkan belas kasihan yang khas kepada orang-orang mukmin. Maka firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 43, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang mukmin benar-benar rahim, kasih dan sayang. Jadi Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau Rahman khusus juga untuk orang mukmin dan untuk sekalian manusia. Maka jangan aneh kalau orang belum menyembah Allah, belum dekat dengan Allah, masih Allah tunjukkan kebaikan rezeki yang banyak. Kadang kita kadang bertanya, kenapa dia ni tak dekat dengan Allah tapi rezekinya dan yang lain-lainnya dinaik-naikkan oleh Allah. Nah, di situ ada lagi namanya istidraj. Istidraj itu adalah Allah biarkan wong ini terus. Nah, lah tinggi nian kage centaum di umatnya nadem habis. Itu Maka dalam Al-Quran juga di surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri yang menderita karena penderitaan kalian. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Kepada orang-orang mukmin sangat kasih sayang. Maksudnya rasul-rasul ini yang diturunkan oleh Allah itu rata-rata penuh perjuangan galau. Ada yang dilempar batu, ada yang bermacam-macam, dizalimi, diboikot, itu kan? Lah ceritanya dari nabi-nabi 25 tu lah tahu kalau itu. Lah banyak masuk sejarah dan dengar dari banyak orang atau ustaz-ustaz, penderitaan itu banyak nian. Dari Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh terus, Nabi Zakaria, Nabi Lut. Nabi Yunus itu sampai kewalahan. Nabi Yunus tu sampai aku nak lari je Nabi Yunus. Sampai-sampailah dia nyeberang lautan naik kapal sehingga diundi rupanya dia yang membawa sial itu kan. Akhirnya dilemparkan ke lautan, dimakan oleh ikan. Nah itu Allah turunkan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Maka membaca hafal doa itu untuk menghilangi kesulitan. Siapa yang mengamalkan doa tadi, insya-Allah mudah-mudahan tidak kesusanian pokoknya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Akhirnya keluar dari perut ikan itu. Sampai ke ini kita. Maliki yaumiddin menunjukkan sifat khusus bagi Allah semata. Adapun ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung dua aspek.
Di satu pihak bagi hamba Allah, yaitu melakukan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongannya, dan di pihak lainnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah dan memberi pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan terbalik. Ada kita kan kada terbalik. Nak minta pertolongan dulu baru nak ibadat. Umpama kita lagi susah kan, ya Allah mintalah badanku sehat, minta apa kan? Lagi mun aku sehat lagi aku nak ibadat nian. Apalah disehatkan? Dem lewat pula itu. Aku nyembah dulu baru minta pertolongan. Yang berhak menerima ibadah dan memberi pertolongan, melakukan ibadah adalah satu kewajiban bagi hamba Allah. Apabila ia tidak melakukan ibadah, berarti ia bukan hamba Allah. Jadi langsung diputus ke mas tu. Jadi kita ni kalau ngajak uang tu memang terus menerus. Ya mas ngajak orang lain tu ibu terus menerus. Tapi di sini Allah ngatakan dalam kajian ini, apabila ia tidak melakukan ibadah, berarti ia bukan hamba Allah. Jadi orang yang dipanggil hamba Allah itu memang pilihan. Ya, manusia ni lah sama baik kita ni. Diciptakan Allah galau manusia, tapi nak jadi hamba Allah itu no. Kadang-kadang orang galak menunjuk apa sesuatu kan dari hamba Allah. Itu lebih kurang. Ya. Jadi memberikan sesuatu itu ada bahasanya tangan memberi tangan kanan, tangan kiri dak kejengoan. Memberi tangan kiri, tangan kanan dak kejengoan. Tapi ingat di dalil yang lain ngatakan, ya, bersedekahlah, berinfaklah kamu di jalan Allah, baik waktu susah maupun waktu senang, baik waktu senang maupun waktu susah. Jadi yang berinfak wong senang, cara senang. Yang masih susah, cara lagi susah, sekecian. Sudah itu ada lagi, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu di jalan Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh juga. Sebab terang-terangan itu, mohon maaf Bapak, itu namanya menghindari dari fitnah wong banyak. Aku sembunyi-sembunyi masukkan dalam kotak itu, umpama 1 juta umpama kan. Kotak ini ya dibuka 2 bulan sekali. Karena ngapa jarang dibuka? Yang ngenjuk situ dikit-dikit selama ini. Sekalianlah 2 bulan sekali. Aku ni ngenjuk umpama 1 juta. Pengurus masjid mengumumkan umpama impak ini duit kas cuma 5 juta kan. Pas minggu depan masih 5 juta lagi. Minggu depan lagi 5 juta lagi. Aku bertanya, aku lah masuk situ 1 juta. Lah 2 minggu ni masih 5 juta tu lah. Mana 1 juta tadi? Muncullah itu. Akhirnya laju nanya dengan pengurus masjid. Aku ni, mohon maaf aku ni hilang duit sini 1 juta. Ngapa dah nambah ini? Nah laju ketahuan. Nak sembunyi-sembunyi laju terang-terangan. Nak hamba Allah laju terang-terangan juga. Intinya kalaulah sampai besar seperti itu, ngomong tak apa-apa. Tak apa-apa. Siar juga sebenarnya. Itu nak sembunyi tadi kan, dia maju ini. Itu maksudnya kajian agak tinggi dikit. Diulang lagi biar jelas. Apabila ia tidak melakukan ibadah kepada Allah, berarti ia bukan hamba Allah dan bukan pula Bani Adam. Nah, Bani mana ini? Natijahnya apabila ia bukan hamba Allah atau bukan Bani Adam, maka ia siapa? Oleh kerana itu kalau ingin melakukan diakui sebagai hamba Allah dan sebagai Bani Adam, wajib melakukan ibadah itu.
Ibadah itu hanya wajib dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada orang lain, kepada gunung, kepada laut, kepada kayu dan sebagainya. Kalau dilakukan kepada selain Allah, maka perbuatan itu sudah dianggap satu persekutuan syirik terhadap Allah, sedangkan Allah Maha Esa dalam menerima ibadah. Ini artinya hanya Allah sajalah yang berhak menerima ibadah. Dialah satu-satunya yang patut dan harus diibadahi, tak kata lain. Kalau aku ngaji ini, ada yang ngomong, lah wong nilai ibadat kepada Allah galo Ustaz. Tapi masih banyak sekarang, ya, wong ngorek-ngorek batang duren dipoto, lepas tu keluar angko. Angko ni mau 367, nah laju ni masih ada itu rupanya. Nauzubillah, cak tahunian. Ya memang itu namanya. Kadang-kadang ustaz ni wong lapangan kan kena, ya. Mudah-mudahan dah kata di sini, di tempat kita dah kata insyaallah, ya. Adapun ibadah berarti segala perbuatan manusia yang disukai dan diredai oleh Allah, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, mulai dari ucapan kalimah syahadah sampai kepada iman dan akhlak, penggunaan lidah, melakukan tugas-tugas hidup pribadi dan keluarga. Nah, kita juga lidah ni hati-hati. Maka aku baik ketemu di dalam khutbah, kalau ada Al-Quran terjemahan yang ngomong aku, pasti aku omongkan kata Allah. Faham tak? Tambah lagi kita ni ngomong aku, nunjuk ke badan kita lah, laju. Seperti dalam Al-Quran tu ngomong, aku akan menurunkan. Yang aku nurunkan tu Allah yang ngomong tu. Datang kita nunjuk ke badan kita, kira-kira. Merinding aku rasanya. Nah, laju cak kita laju. Apa ngah aku? Nah, sedangkan kata Allah ini, maka di dalam Al-Quran itu apa ada terjemahan kata aku, pasti kalau aku dewek pribadi ini, kena guru ngomong cak itu, lihat-hati li. Dari lidah inilah galak salah pengucapannya. Akhirnya kita laju syirik, laju kita yang ngaku Tuhan laju. Jadi kalau ada kata aku tetap kita baca, tapi yang aku tadi kata Allah, maksudnya itu Allah yang ngomong ini, Allah yang ngomong, bukan kita, cak itu. Tambah langsung aku nunjuk ke badan kita. Dah. Kadang kita ni tak sadar kan? Akhlak, penggunaan lidah, melakukan tugas-tugas hidup pribadi dan keluarga, pekerjaan, kemasyarakatan dan negara, banyak. Maksudnya jangan sampai syirik dengan diri kita dewek. Jangan seolah-olah kita lagi ngaku Tuhan itu, ngaku Allah itu. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena doktor itu, tetap ngomongnya segalanya Allah nyembuhkan, dan kemudian dia yang lain itu sekedar perantaranya saja. Boleh baik kita ngomong melalui dengan dokter ini serasian, boleh baik serasian, tapi segalanya itu urusannya ke Allah. Jangan sampai kita ini kan. Maka dikisahkan Nabi Musa itu orang yang selalu segala apapun dia ngadu dengan Allah. Dari yang besar sampai yang kecil, Nabi Musa itu selalu ngomong dengan Allah, ngadu. Terakhir Nabi Musa ini ada ketika itu sakit gigi. Nabi Musa ngomong, ya Allah, aku ini sakit gigi, apalah ubatnya? Akhirnya turunlah Jibril kepada Nabi Musa, ya Musa, kau datangi pohon itu, kau petui, kau patai, getahnya kau taruh di gigi kau. Dituruti Nabi Musa, dipotongnya pohon itu, begetahnya itu ditaruhnya di giginya, langsung baik. Suatu ketika Nabi Musa sakit gigi, tak ngadu lagi dengan Allah. Lah tahu kan batang tu lah. Datang sakit gigi, dia ngambil batang itu, langsung ditaruhnya. Tidak baik. Akhirnya Nabi Musa proteslah dengan Allah. Ya Allah, kenapa batang itu yang kau tunjukkan itu tidak baik? Turunlah Jibril kepada Nabi Musa, atau Nabi Musa juga sering mendengar kata-kata langsung dari Allah.
kau tuh kemarin tuh waktu sakit gigi kau ngomong dengan aku, sekarang kau udah ngomong lagi. Nah itulah contoh bebe itulah ya. Jadi artinya segalanya kepada Allah. Ada pula yang disebut ibadah khasah, ibadah khusus, yaitu solat, zakat dan haji. Jadi itu masuk ibadah khusus. Solat, zakat dan haji. Nah haji ni jika mampu. Macam mana Pak Ustaz mendak mampu-mampu ni? Berniat tu lah juga mampu. Yo. Ada orang nabung di bank untuk muka tabungan haji, lah pengen juga tu namanya kan. Walaupun 500.000 dak tercapai selawiri juta tadi, belum tercapai. Ada juga yang amalan lain seperti solat huruf itu sesudah subuh ini kan sekitar berapa menit, 12 menit lebih dari subuh. Nah itu kalau melakukan itu sama dengan pahalanya ibadah haji dan umroh. Nah, itu konsekuensinya dari itikad kita bahwa Allah Maha Esa dalam menerima ibadah ialah bahwa dialah satu-satunya yang berhak kita puji dan ibadahi, dan bahwa seluruh solat kita, ibadah kita, begitu pula hidup dan mati kita adalah untuk Dia. Dia itu Allah, Allah Rabbul Alamin. Inilah yang disebut tauhid ibadah. Jadi kita ini kalau kajiannya sudah ke situ, nah itulah tauhid namanya. Pelajaran kita hari ini isinya tauhid, dekatkan diri kepada Allah. Jadi kan ilmunya banyak. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid. Nah ini hari ini tentang tajwid, tentang tauhid, mengesahkan Allah. Sebenarnya enak mengaji tauhid ini lemak sebenarnya. Jadi kalau kita ngaji tauhid ini segalanya kepada Allah, kepada Allah. Lemak nian rasanya. Yang kita punya kepada Allah, segala Allah, lemaklah pokoknya. Yang kita jenguk kemewahan milik Allah, yang tak mewah juga ialah punya Allah juga. Nah, kalau lemak ni itu ada ibadahnya itu namanya. Adapun 3 ayat yang khusus berkenaan dengan hambanya ialah ihdinas siratal mustaqim, yaitu permohonan bimbingan, tuntunan serta taufiknya kepada agama yang hak, yang nyata, jelas, tidak ada liku-likunya, dan jalan yang lurus itulah agama Islam, yaitu agama yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu Al-Quran yang ngomong, bukan aku. Ali Imran ayat 19. Kalau aku ngomongnya lagi masalah kan. Kemudian waman yabtaghi ghairul islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berusaha menganut agama selain agama Islam, tidaklah akan diterima daripadanya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu Ali Imran ayat 85. Kemudian diteruskan dengan surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Itu ayat yang terakhir turun itu. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, kata Allah, dan telah aku ridhoi Islam itu, kata Allah, jadi agama kalian. Jadi ridhonian surah Al-Maidah ayat 3. Nah ya. Kemudian yang kedua tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud dengan ayat ini ialah golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Diteruskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
yang termasuk dalam kategori ini ialah: pertama, mereka yang telah rusak iradah dan kehendaknya, walaupun sudah tahu yang hak dan benar, tapi menyimpang dan menyeleweng daripadanya. Mereka ini adalah orang-orang yang lain tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka yang kehilangan pengetahuan sehingga membututuli dalam kesesatan, yakni orang-orang yang Nasrani, ya. Nah, ini artinya nak sesat pula. Maka kalau dulu tu kan Nabi itu kan ditantang terus oleh wong-wong lain tu kan, Bani Israel itu. Ya Rasulullah, kalau kau hebatnya sekarang lagi kekeringan, oh itu, bisa tak kau mendatangkan air? Sampailah waktu itu apanya tu Nabi keluar air dari tangannya, memancar air. Apa percaya sesudah itu nyelam minumlah kekenyangan? Tidak percaya juga. Nah, sama lah kita ini kalau nak ngajak yang lain tu, nak ngajak wong tu, ya dulu kita tu nak berterus. Oh, berterus ya Allah. Ya kadang-kadang gara-gara ngajak tu laju cak kehilangan silaturahmi, silaturahim, dia dah galak lagi nemu kita. Dah galak berteleponan lagi. Ai pening pula nelpon mamang ni junyo. Nasihat terus. Terus sekali nginjuk duit. Nah, macam itu pula. Kita teruskan, Ibnu Adama taparragh li ibadati amlan sadraka goni wa asudda faqraka wala tab'al mala'a sol raka sughlan walam usudda faqraka. Wahai Bani Adam, ya. Ini riwayat hadis Tirmizi dari Baihaqi yang bersumber dari Abu Hurairah. Wahai Bani Adam, pusatkanlah perhatianmu hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku, kata Allah, akan penuhi dadamu dengan kekayaan, ketidakperluan kepada selainku, kata Allah, dan akan ku tutup kepakiranmu, kata Allah. Nah, jadi kita dekat dengan Allah tu, Allah tutup kepakiran. Pasti lapang berarti, ya. Kupenuhi, kata Allah, dengan keperluanmu, dan jika tidak engkau lakukan demikian, akan kupenuhi, kata Allah, dadamu dengan bimbingan dan kesibukan, dan tidak kututupi kepakiranmu. Kadang cak bekaknya dalam dado ko cacam. Nah, kalau kita lah ibadat dengan Allah, makanya baca Quran dan sebagainya, terasa lapang. Ibni Adam askurni ba'dal fajri sa'atu wa ba'dal asri sa'atul akufulka ma bainahuma. Wahai Bani Adam, ingat zikir kepadaku, kata Allah, satu saat sesudah terbit fajar dan sesudah asar, pasti akan kujaga, kucukupkan keperluanmu di antara kedua waktu itu. Nah, pada ini, wahai Bani Adam, kata Allah, ingat zikir kepadaku, kata Allah, zikir satu saat sesudah terbit fajar. Satu saat sesudah terbit fajar. Terbit fajar itu berarti sebelum subuh, ya tak? Nah, itu masuk di antara yang maka aku galak kali-kali sudah azan tu salat kan, berdoa. Duduk dulu, jangan buru-buru. Jangan kada gelisah kan. Wong ini baru datang nak salat sunat lagi, nunggu lagi kok. Oh ya Allah. Dak kian dia ni dak sempat salat di rumah, salat sunat. Nak ngejar salat di masjid. Ya jadi salat dia berkesak. Yang inilah nunggu. Aidah. Sebenarnya men kita dak nunggu juga malah kelamuan, dak usah ditunggu. Begitu kita komat, nyala dem. Jadi hati kita dak rusak. Dak laju. Ya kadang-kadang yang datang juga terlambat dak lemak. Tegak baik.
tegak kalau nak semenit-menit. Coba solat be. Kasih lu mulai. Saling penuh dengan ini. Nak solat apa tidak tu? Nak solat apa tidak? Allahu Akbar. Nah, nak berdoa tadi. Jadi saya ulangi, jadi berdoa sesudah fajar ini, berdoa atau zikir sesudah terbit fajar dan sesudah asar, pasti akan kujago kecukupan keperluanmu di antara kedua waktu itu. Taruhlah fajar ni baca, asar itu nah di mana kita ni? Ada lagi di jalan, ada di mana? Pokoknya sempat lah ya. Mulangan yang di sini kita berusaha. Ini dia yang diriwayatkan oleh Muslim dalam bab zuhud dan Abu Naim yang bersumber dari Abu Hurairah. Saya ulangi, wahai Bani Adam, ingat zikir kepadaku 1 saat sesudah terbit fajar dan sesudah azhar, kata Allah, pasti akan kujago, kata Allah, kucukupkan, kata Allah, keperluanmu di antara kedua waktu itu. Kemudian kita teruskan hadis lagi. Iza taqarraba ilayya al-abdu sibra taqarrabtu ilaihi zira'an wa iza taqarraba ila zira'an taqarrabtu minhu bi'an wa iza ata ila masya ataituhu haraulah. Apabila hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku, kata Allah, 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Dan apabila ia mendekat kepadaku, kata Allah, 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 depo. Dan apabila ia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku mendatanginya, kata Allah, dengan segera. Jadi kalau kita dekat dengan Allah 1 jengkal, Allah akan mendekat kita 1 hasto kan? Dan apabila kita mendekat dia 1 hasto, dia dekat kita 1 ini tadi. 1 depo lah. Dan apabila ia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku mendatanginya dengan segera. Itu jalan kaki, kaji. Bermotor gue mau lebih cepat lagi berarti. Kalau kita natangnya jalan kaki, nyo segera. Kita natangnya dengan bermotor, segera juga, lebih cepat lagi. Bermobil cepat, dengan pesawat cepat lagi. Artinya itulah lebih kurang. Cuman mula tadi salatu khairum minan naum, muji Kak Ibnu tadi. Itu direkam Kak itu Kak tadi tu. Ya. Salatu khairum minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Ya Allah. Kadang-kadang kita ni salah alarm. Insya-Allah alarm berbunyi lah jam uang la azan. Kasih salah kita ni. Bukan jam 5 alarm tu. Alarm tu harus 4.20. Aku coba buka alarm 4.40, uang azan juga. Wah, waktu inilah berarti yang membuat ini kan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu kajian kita pagi ini. Ya, mudah-mudahan ini rentetan dari kemarin yang bulan lalu tentang Al-Fatihah itu. Saya ulangi, Al-Fatihah itu 7 ayat yang berturut-turut, 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk kita, 3 ayat untuk kita dan untuk Allah. Nah itu. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada nikmatnya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita. Kira-kira. Sebelum ditutup, ada tak kira-kira pertanyaan? Apa Kak? Ya, ajakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluas samudra. Allahu Akbar. Ya. Kita yang simpulkan banyak ini kandungan kita maknai kandungan ini itu kan adalah rasa demam, sakit. Kalau dulu kita kan lanjutkan baca Fatihah. Allah.
Berarti Fatihah ini kan bisa menyembuhkan segala penyakit ya. Iya, Al-Qur'an. Maknanya anu tolong mereka. Ya, jadi enggak apa-apa. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan Al-Qur'an ini as-sifa sebagai obat. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu sering baca Quran. Nah, kita ini berusaha nian membaca maco. Ai Pak Ustaz, kita solat tu lah maco, Al-Fatihah lah maco, dah maco nian ado nian maco-maco. Membaca tu itu aku baru-baru ini nyato nian ketika aku ceramah di Karangjaya, itu ada wong tua lah tua nian. Aku sebut be wong tuanya Kak Jainal Abidin Karangjaya. Badannya gagah, kuat. Wong tua Kak Jainal tu masih kuat di Karangjaya, umurnya 80 tahun. Aku ceramah di sana banyak wong tua, tapi dia lebih gagah lebih ini. Aku tanya dengan beliau, Mamang ni gagah niannya apa? Aku kuat. Ada kata pula ini. Cuman aku ni sebulan tamat. Jadi 1 bulan tu dia tamat Quran. Habis mulang lagi. Allahu Akbar. Kita sering kalau baca Quran kak. Jadi kita ni tak perlu nak, kalau nak sebulan sekali, sebulan tamat tu, alhamdulillah. Kalau pacak maco-maco, ya alhamdulillah. Ya guyul sambil makan apa-apa, Yung. Ya. Koyung mus diam-diam baik, banyak amalannya baca-bacaan. Nah, kalau untuk anak kak, untuk anak itu Cocong masih kecil, aku diajarkan oleh Ustaz Naiman almarhum, dan insyaAllah terbuktilah ya, aku melakukan itu. Budak kecil itu di Fatihahkan. Jadi budak kecil ni lah, lagi ni lah, ngagak-ngagak dia. Bapaknya siapa namanya, cak kawan cucung nama bae siapa, Ila bae, langsung dibaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus sampai akhir, ya Allah Tuhanku, berkat saya membaca Al-Fatihah ini, semoga cucung aku ini baik segala lah, yang padek-padek lah ya, padek dengan tuanya, pinter, tiup di mokoi. Nah itu kalau belum biasa ngelak dia. Nah itu ada yang nganggunya itu, kadang lada galak dia tu. Kaget mau dia lah sering, dia senang. Nah itu jadi makna dari itu. Tak salah tidak ngomong ke ai mensakit ni berubat ke doktor, tidak juga macam itu. Yo itu ya kan kabur sikok jadi tidak apa-apa. Tapi pertanyaan sikok tu kalau jawabannya panjang nian itu jadi mana Haji? Ada awal, ada akhir. Ada. Iya, Kak. Awal, ada akhir. Nah, kalau awalnya jelas pertama kali pasti Allahu Akbar. Itu kan? Diakhiri dengan saat kepada Allah itu kan? ya. Nah, kalau akhir itu kan kita kan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kan? Ya. Nah, itu coba kaji itu. Ada yang mengatakan bahwa cukup dengan Assalamualaikum itu jadi itu selesai. Apa yang tidak begini, apa yang begini, dua itu apa selesai kiri kanan galau. Ya, ya. Jadi sholat itu diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Ada yang galak ngeledik pulau. Berarti kita ni boleh goyang-goyang, joget-joget sudah tu Allahu Akbar. Itulah yang kajian yang laju wong dak galak usuli itu kak. Dak pakai usuli tadi, kena diakhiri oleh takbir, diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Nah salam ini kak ada dua macam versi. Ada cukup satu kali baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kekidau dak lagi. Nah, tapi yang banyak menerima kajian ini paling banyak pakailah dua-duanya. Kena Nabi pernah dijenguk oleh sahabat satu kali baik, tulangnya makai. Tapi ada sahabat yang lain, Nabi sering 2 kali. Makanya jangan heran kalau kita jenguk di tempat-tempat macam Masjid Agung di mana ya. Kita baru assalamualaikum, nyalalah gayung tu. Assalamualaikum, kita tolong sini, nyala pergi. Uji situ apa dah sama ya, mana? Nanya kajiannya itu tadi. Diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Nah, yang kola takbir berapa kali, apa salam berapa kali? Nah, kita turut bela yang kira-kira jangan sampai muat masalah, Pak. Masalah itu tadi. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, wong itulah pergi. Kajiannya ngomong diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Dia salam 1 kali bayar pergi. Nah, itu ya. Nah, kita ini yang normal-normal baik. Kena amalan itu ketika memang dikerjakannya tujuannya baik, tidak perlu jadi masalah. Itu kan, nah, itu lebih kurang gitu Kak. Jadi kalau aku langsung ku ini kan aku pakai 2 kali Kak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena ada wong di kanan nak dijenguk di salam ko, ada yang malaikat di kiri nak disalam juga. Kage mun kanan bae yang kiri ku merajuk. Kita kecil lah berselaman bae ada yang terlewat. Perasaan kita lah selaman. Kasih belum, kita tak selaman lagi dengan malaikat dia. Kita dem solat. Lada berkata, ngapalah dak galak selaman dengan aku. Ustaz Ali apa kabur ni. Apanya dak agaminku. Nah, itulah. Jadi lebih baik memang diawali oleh takbir ya. Nah, kajian diawali oleh cuma takbir, diakhiri oleh salam ini, itulah wong sampai ngomong, tidak perlu lagi macam usuli. Niat lajak duma junyo. Nak semayang tu tak duma. Sama cak ini nak kita lah disajung maju minum ini. Mon yang ngenyuk ngomong minum Pak, minum. Mon didiamnya bayi ngenyuk, takut nak minum. Itu Kak kira-kira. Apa ada pendapat lain? Tak apa-apa. Kalau saya kan, kenapa aku? Ya laju. Sampai kita ni mempermudah sekarang sesuatu. Benar. Kalau niatan dari rumah, maghrib dari sana datang keluar lagi, dosa semayang lagi, niat. Itu tidak benar juga kan? Ya. Nah, aku juga kemarin juga begitu juga, berarti assalamualaikum, Jangan. Akibatnya kan dia lagi untuk turun ke depan ini. Cukup sekali dulu kan, selesai. Ya. Gitu kan. Jadi tolong Pak Ustadz sekarang sampai mempermudahkan segala sesuatu. Ya. Akibatnya ibadahnya usul lagi, tidak benar lagi. Ya. Itu kita cerita nih kan. Ada yang ngomong bahwa kalau kalau yang mati itu kan hanya sekedar apa namanya wajah kita, tapi rohnya masih hidup itu kan. Mati itu kan. Nah, kalau mati itu ada juga tidak usah dibandingkan. Dia cuma dicuci-cuci dia bisa bungkus itu kan. Bisa lagi. Begitu juga di apa namanya tarik Di dalam masuk kubur, talqin. Karena presiden sudah mati, sudah lagi, Buang-buang be. Ya. Mana itu? Itulah makanya agama ini mudah. Agama ini mudah kaji, tapi jangan dipermudah ke. Termasuklah urusan tadi tentang kematian, tentang apa segala macam. Ya tidak perlu lagi wong ini roh. Roh ini badan ni kau nak diurus. Jasadnya nak dikeruan ke. Ada tuntunannya, ada caranya. Nah, aku ngembang dikit, ada wong meninggal di suatu daerah, dia ditimpa kayu. Nah, laju tak dimandi kenyo, ujungnya mati syahid. Padahal itu syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat. Lain dengan orang mati di medan perang, memperjuangkan agama. Hampir nak berkali. Lah 2 bulan, akhirnya bermaaf-maaf dengan keluarganya. Yang wong punya ilmu yang ngomong tadi lah minta maaf pula. Artinya tak perlu digali, dia sudahlah, mudah-mudahan Allah Maha
mengetahui. Nak digali kok, nak dimandi kok. Siapa nak dimandi ke lagi jasad mula 2 bulan 3 bulan. Nah iyo, artinya kesalahan kita belajar tadi. Makanya kita ni jangan belajar satu guru tadi. Kalau belajar satu guru, ujung terakhirnya guru ini kemana ngarahnya, pahamnya itulah, laju kita nurut. Mohon maaf, agak ngelebar dikit. Nah itu tadi. Jadi Islam mudah, jangan dipermudah. Ibadat mudah, jangan dipermudah. Tuntunlah seperti yang biasa tidak menjadi polemik di masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu dulu kajian kita pagi ini. Pertanyaan-pertanyaan ke depan bisa ditanya di ustaz-ustaz ketika giliran yang lain, dan kalau bertemu lagi bertanya lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.